Selamat pagi semua, saya Yulia Sinta Veronica Brusembiring, Angkatan 14, Kelompok 4, peserta Latsar CPNS Peko Binjai tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang mapping etika publik. Di modul etika publik ini, saya akan menjelaskan tentang definisi, kode etik, 15 nilai dasar etika publik, bentuk kode etik dan implikasinya, dan lingkup etika publik. Nah, sekarang kita ke bagian definisi. Etika adalah atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Moral adalah kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Nah, dari definisi di atas sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sekarang kita masuk ke kode etik. Definisi kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentukan ketentuan tertulis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 tentang Aparatur Sipil Negara, ada 12 kode etik dan perilaku. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Lingkup etika publik. Fokus utama pelayanan publik. 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika jembatan antara norma, moral, dan tindakan faktual. Dimensi etika publik terdiri dari 1. Dimensi kualitas pelayanan publik. 2. Dimensi modalitas. Ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Oleh sebab itu, perilaku pejabat publik harus mengalami perubahan, yang dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari jabatan adalah sebagai amanah mereka. Bentuk kode etik dan implikasinya. Bentuk kode etik dalam perilaku nyata tergantung pada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat itu sendiri. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Apabila ada yang menyimpang itu, artinya dia tidak tahu cara bertindak menuju ke arah kebaikan. Untuk itu, perlu diingatkan mengenai rujukan kode etik PNS dan diberikan sentuhan nurani terus-menerus untuk menggugah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 4 tentang Aparatur Sipil Negara, ada 15 dasar etika publik, yaitu: pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam bekerja. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Sekian penjelasan mind mapping etika publik dari saya. See you next video.